Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairnisa dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman PAI di semester 4 tentang sholat jamaah. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah materi PAI SMP. Saya melakukan perjalanan dari Cikarang ke Cirebon. Apakah saya dapat menjamak sholat saya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Ardiansyah. Melakukan perjalanan dari Cikarang ke Cirebon itu memerlukan waktu atau memerlukan jarak tempuh itu sekitar kurang lebih 180 km yang saya dapat dari sumbernya yaitu Google Maps. Tentu saja dilihat dari jarak yang ditempuh 180 km itu sudah melewati batas minimal dari diperbolehkannya menjamak sholat selama melakukan perjalanan. Nah, itu syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu melakukan perjalanannya dengan adanya tidak adanya niat jahat atau niat buruk ketika melakukan perjalanan tersebut. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan tersebut, kita ingin melakukan misalnya dari Cikarang ke Cirebon. Nah, di Cirebon ini kita akan melakukan perjudian gitu. Nah, ini tidak boleh gitu. Nah, kalau ada niat jahat seperti ini, sholat ketika kita ingin menjamak sholat, nah sholat jamaknya itu tuh tidak sah, tidak diterima karena selama perjalanan tersebut itu untuk niat jahat atau niat buruk. Maka dari itu untuk melakukan jamak sholat selain melakukan perjalanan yang minimal kilometernya itu adalah batas jaraknya ada 80 km. Nah, selanjutnya itu syaratnya ketika melakukan perjalanan harus dengan niat baik, tidak ada niat yang buruk. Misalkan kita akan melakukan silaturahmi atau dan lain sebagainya. Nah, itu diperbolehkan apabila selama tidak ada niat jahat selama perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan, jadi kan sholat jamaah itu tuh ada dua jenis, yaitu ada jamaah takdim dan jamaah takhir gitu. Kita harus melaksanakan sholat yang mana nih, jamaah takhir atau jamaah takdim gitu misalkan. Nah, tergantung nih, ketika misalkan kita sesampainya di rest area atau kita sampainya setelah bermacet-macetan kita menemukan rest area gitu. Nah, rest area ini ketika kita sampai di rest area, kita itu ternyata saat kita sampai di rest area itu waktu tepat sholatnya itu yaitu di waktu zuhur. Maka dari itu kita boleh menjamak yaitu jamak takdim, yaitu jamak yang ada di awal sholat. Jadi kita diperbolehkan menarik gitu sholat asar ke sholat zuhur. Nah, ketika kita misalkan sampai ketika setelah bermacet-macet ria gitu, terus kita sampai di rest areanya itu pada saat waktu sholat asar, maka dari itu kita melaksanakan sholat jamak takhir, yaitu melaksanakan sholat yang di akhir ya, maksudnya itu kita menarik sholat zuhur ke sholat asar gitu. Jadi tergantung kita berhenti untuk melaksanakan sholatnya itu di waktu apa. Baik, jadi jawabannya itu adalah boleh dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan tadi. Aku sudah melakukan sholat jamaah sebelum aku melakukan perjalanan jauh dengan niat berhati-hati, yang nantinya jarak yang akan ditempuh lebih dari 80 km. Tetapi setelah selesai sholat jamaah, karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya aku tidak jadi pergi. Itu bagaimana? Apakah sholatku sah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah. Sholat yang dilaksanakan sebelumnya dengan melaksanakan sholat jamaah karena dari hati memiliki niat ingin berhati-hati gitu agar pelaksanaan sholat 5 waktu itu dapat terjalani. Namun setelah
dilihat dari situasi dan kondisi yang didapatkan dari kasus ini, yaitu tiba-tiba setelah kita melakukan sholat jamaah ternyata tidak jadi gitu perjalanan tersebut. Nah itu bagaimana? Nah itu tuh tetap diperbolehkan dan sholat jamaahnya itu tuh sah karena di situasi dan kondisi seperti itu manusia hanya memiliki rencana gitu kan, yang menentukan jadi atau tidaknya kan juga dari Allah. Karena ada satu cerita dari sahabat bahwa ada dua orang yang melakukan safar gitu. Nah, ketika ia ingin melaksanakan sholat dan ingin berwudu, nah ketika mereka ingin melakukan wudu ternyata tidak ada air gitu loh. Nah itu bagaimana? Maka mereka berdua melakukan mengambil wudunya dengan cara tayamum. Nah namun setelah itu ternyata menemukan air gitu, sudah melakukan sholatnya lalu menemukan air, dan ketika menemukan air tersebut ternyata tuh masih tepat gitu untuk melaksanakan sholat di waktu yang tepat pada saat itu gitu. Nah pada saat itu tuh dari dua orang ini yang satu melakukan kembali sholatnya, dan yang satunya itu tidak mengulangi sholatnya gitu. Nah saat diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab gitu, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah dan kewajiban, dan sholatmu itu telah menggugurkan kewajibanmu. Nah itu Rasulullah menjawab gitu kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya lagi gitu. Nah ke orang yang mengulangi sholatnya lagi dengan mengambil air wudhu ulang dan melakukan sholat kembali, Rasulullah memberikan jawaban dengan jawaban untukmu 2 pahala, dan itu tuh ada di hadis riwayat Abu Daud. Nah maka dari itu, dari cerita tersebut kembali lagi kepada kasus yang ada pada saat ini. Kan tayamum itu dilakukan pada saat ada uzur kan, kita ingin melakukan sholat dan berwudu, namun saat berwudu itu tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sama halnya gitu seperti sholat jamaah, ada uzur gitu, kenapa kita melakukan sholat jamaah, karena ingin melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya. Namun ketika setelah kita melaksanakan sholat jamaah namun tidak jadi gitu loh perjalanannya, karena kan tidak tahu ya, asa tiba-tiba ada hal, karena kan niat awal kita tuh baik dan untuk berhati-hati, dan namun harus ada juga nih syarat selanjutnya, yaitu niat perjalanan kita itu tuh bukan untuk niat buruk gitu loh dalam perjalanannya, namun dengan memang ada niat baik gitu, maksudnya niat buruk itu misalkan bukan untuk ada kejahatan dan lain sebagainya, maka itu tuh sholat itu sah-sah saja. Namun emang apabila kita ingin mengulangi sholat tersebut itu diperbolehkan saja. Namun apabila tidak ingin diulangi sholatnya, mengulangi sholatnya gitu dengan sempurna lagi, misalkan setelah kita udah jamak takdim nih, menarik sholat asar ke sholat zuhur, namun ketika kita ingin mengulangi sholat zuhur kembali dan mengulangi nanti di sholat asar kembali, itu juga tidak apa-apa gitu. Itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang melaksanakan sholat jamaah saja tidak mengulangi sholat normal kembali, itu juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sah. Sholat jamak kan dilakukan saat berpergian. Nah, ketika kita sedang menjamak sholat di suatu masjid dan dari belakang tiba-tiba ada yang memberi isyarat dengan menepuk pundak agar sholat berjamaah, itu bagaimana? Jawaban dari pertanyaannya tersebut yaitu itu diperbolehkan dan dilanjutkan saja gitu sholatnya seperti sholat biasa pada umumnya gitu, maksudnya disamakan, sholatnya itu disesuaikan saja dengan sholat masing-masing, dan harus memiliki keyakinan bahwa sholat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak perlu gitu memberitahu kepada orang yang
menepuk pundak kita untuk menjadi makmum kita gitu, tidak perlu memberitahukan bahwa kita sedang melaksanakan sholat sunnah gitu. Karena dari ulama mazhab Syafi'i itu ada yang berpendapat bahwa memperbolehkan berjamaah sholat dengan niat yang berbeda gitu dalam satu sekali sholat berjamaahnya itu gitu. Nah maka dari itu harus yang penting tuh dari dalam hatinya itu memiliki niat bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dari ulama mazhab Syafi'i itu juga menyampaikan memperbolehkan melaksanakan sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah, dan juga sebaliknya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang sedang melaksanakan sholat fardu lainnya. Nah itu bisa dibilang seperti sedang melaksanakan sholat jamaah gitu, jadi tetap diperbolehkan. Dan penjelasan tersebut terdapat di kitab Al-Muhadzab dari Imam Asy-Syirazi, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, dengan keterangan tersebut maka diperbolehkan dan sah hukumnya gitu apabila dalam sholat berjamaah itu ada niat yang berbeda gitu, maksudnya niat sholatnya itu berbeda. Misalkan seperti tadi seorang imam itu niatnya sholat jamaah, sedang menjamaah sholat, namun si makmumah ini niatnya adalah sholat fardu biasa gitu. Nah itu tuh tetap sah di dalamnya, dan harus yakin di dalam hati bahwa sholat yang kita jalani pada saat itu tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, apabila sholat itu akan dikatakan sah juga apabila rukun dan syarat sholatnya itu memang terpenuhi gitu sesuai dengan sholat tersebut. Baik, semua pertanyaan telah terjawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.